Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan sesuai judul, gue bakal agak sedikit lari dulu sedikit ya dari hype-nya Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Gue bakal masuk ke superhero lokal punya Indonesia, Gatot Kaca. Udah banyak nih yang dari tadi sebenarnya DM-in gue, "Bang, udah nonton trailernya Gatot Kaca belum? Bang, react dong bang." Terus juga teman-teman kreator yang lain juga udah mulai, Kramax, Daily Screen juga tadi mereka udah pada mulai dan ngeracunin untuk bikin reaction atau ngebahas sedikit tentang superhero Indonesia ini nih. Jadi nextnya kita bakal punya nggak cuman Marvel DC yang dari luar, kita juga punya lokalnya nih guys. Kita tahu udah ada Bumi Langit yang udah meluncurkan satu filmnya, Gundala, dan sekarang kita bakal punya lagi satu studio lagi. Ini ada Satria Dewa Studio yang film pertamanya ini adalah si Gatot Kaca ini. Oke, nggak usah lama-lama, gue bakal coba lihat trailernya dulu nih. Kayak katanya sih keren. Ini baru dapat katanya doang gue. Let's see. Oh, tadi CGI ya, keren juga tuh. Satria Dewa Studio. Ayo keluar. Siapa itu? Serahkan Braja Musti itu. Braja Musti itu. Kemenangan Pandawa. Wih, penjara gitu ya. Tapi penjara kok ada ceweknya nyampur gitu. Kita balas. Sejak Oh, kecil kamu itu sudah villainnya ya. mudah Ini agak-agak mirip mengajarimu dengan cara Gundala juga nih dari kecil nih. bahwa Jadi Pandawa dan Rizky Kurawa Nasa. ternyata kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Nabi Adam, Nabi Mereka mengambil Sis. zat pati jiwa ibu saya. Itu medali Braja Musti. Ini Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan. Oh, Otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan sumber dari kekuatannya. artinya Oh, lo punya berubah. yang spesial. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Wih, ada Cecep Arif Rahman. Oke lah, oke lah. Oke lah. Wih, terbang men. Wih, CGI-nya oke sih ini. Wih, gila. Oke lah CGI-nya. Street fight, oke. Cuman ya ketahuan banget tuh pakai hidung ya. Tuh panah, Hawkeye. Arjuna guys. Yoi, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman. Wih, Bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menjemput kemenangan kita. Menghabisi seluruh keturunan Pandawa. wow, not bad. 9 Juni guys, gila. CGI-nya sih oke lah, gila. Ini film Indonesia men, gila. Film Indonesia. Tuh, Pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menjemput tuh, kemenangan kita. gila nih. CGI men, tuh. Keturunan Pandawa. Ini agak sih ya jorok sedikit lah, tapi man, it's a good start. Wah gila sih. Oke lah, untuk ukuran CGI ini bagus banget. Mudah-mudahan ceritanya juga bagus ya. Jadi ini adalah kebangkitan superhero Indonesia. Gila. Well, sebenarnya gue udah agak-agak sedikit riset sebelum gue nonton trailernya. Sebenarnya pengen kayak gue kepo Satria Dewa, Gatot Kaca, dan universe-nya ini tuh sebenarnya kayak gimana sih. Jadi gue melakukan beberapa riset kecil lah, dimana oke, ini adalah cerita yang bakal menceritakan tentang keturunannya Kurawa dan Pandawa kayak yang udah disebutin tadi. Jadi Kurawa itu keturunan dari, jadi kayak ada dua saudara, Drestarastra dan juga ada Pandu. Nah, Drestarastra ini dia punya anak itu berketurunan itu sampai jadi 100. Terus sedangkan anaknya dari Pandu ini ada 5 yang kita kenal dengan Pandawa. Anaknya Drestarastra itu kita kenal dengan Kurawa.
Nah, ikoniknya ini tuh dikenal dengan satu perang besar yang namanya Perang Baratayuda. Nah, untuk keturunannya Pandawa ini seperti kita tahu ada 5. Dalam pewayangan Jawa juga sama ya, ada 5. Dimana anak pertamanya adalah Yudhistira, anak keduanya Bima, anak ketiganya Arjuna, terus anak yang berbeda istri dari si Pandu ini itu ada kembar Nakula Sadewa. Nah, sedangkan gue nggak mungkin nyebutin satu-satu deh, itu Kurawa ya. Nah, jadi mereka tadinya terlibat dalam satu perang Baratayuda yang kayaknya bakal juga nih di sini gitu kan, sebagai latar belakang dari ceritanya. Dan yang terjadi sekarang ini kan modern days ya. Ini kayak bakal mengambil konsep seperti keturunan, terus juga titisan. Nah, konsep titisan juga sebenarnya udah ditis di universe sebelah Bumi Langit, dimana gue juga jadi ada konsep-konsep titisan gitulah. Ini titisannya dari sini gitu-gitu. Nah, jadi dari titisan itu mereka mungkin mendapatkan kekuatan. Salah satunya tadi tuh yang ditonjok, apa tadi namanya? Gue coba nonton lagi. Itu sama ada beberapa istilah yang mungkin gue harus riset lagi untuk bisa tahu. So mungkin kita coba dengar dan fast Google aja ya. Arimbi ini ibunya si Gatotkaca. Jadi Gatotkaca ini adalah anak dari Bima yang kawin sama salah satu raksasa dari kaum raksasa bernama Arimbi. Cuma di sini bukan raksasa ya. Ini manusia biasa kayaknya. Siapa itu? Tuh. Serahkan Brajamusti itu. Oke, Arimbi adalah ibunya Gatotkaca dan ada istilah kedua, Brajamusti. So di sini diceritakan ini udah modern ya, udah beda lagi, bukan yang sama tadi. Ini namanya Yuda, yang si karakter utamanya ini yang bakal menjadi orang yang bakal memiliki kekuatan dari Gatotkaca. Kita coba lanjut dulu. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Nah ini nih, Itu medali Brajamusti. medali Brajamusti. Medali itu beda. bisa memberikan kekuatan. Memberikan Kalau kekuatan. tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan Nah nenek disinilah dia berubah ya. artinya lo punya gen spesial. Gen spesial Gatotkaca. Gatotkaca. Perubahannya di sini sih keren banget sumpah. Oke lah untuk ukuran gila ini, oke lah, lokal men. Terbangnya gila keren banget. Oke, ini satu karakter ini bakal jadi kayak semacam turunannya Arjuna kayaknya ya. Karena panahnya men. Jadi Arjuna kan dikenal panahnya yang kayak bisa tepat gitu. Hawkeye-nya zaman dulu lah, tapi lebih kayak godly versionnya gitu. Nah, si Omar Daniel ini bakal jadi karakter yang bakal jadi si keturunannya si Arjuna. Jiwa magit yang bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Aswatama. Di sini disebutin Aswatama. Kita search Google lagi. Nah, Aswatama setelah gue lihat ada di websitenya Satria Dewa, ini adalah musuhnya. Di sini ada Tales of Gatotkaca dan Tales of Aswatama. Gue bacain ya biar kalian juga bisa ini. Raden Aswatama adalah putra Resi Drona dan Batari Wilutama. Ketika mengandung, Batari Wilutama berada dalam wujud seekor kuda karena kutukan dewa. Segera setelah melahirkan dengan berat hati, Batari Wilutama kembali ke kayangan meninggalkan Aswatama dalam asuhan ayahnya. Aswatama dilahirkan dengan sebuah batu permata yang melekat di dahinya. Oh, jadi kalau kita balik ke trailer ada tuh yang nyala-nyala merah tuh. Ini kali ya. Tapi di fight yang gua nggak yang bagian di fightnya. Nah nih men. Oke, nih Aswatama dilahirkan dengan sebuah batu permata yang melekat di dahinya. Ini disebut juga mani, membuat dirinya menjadi kebal terhadap segala senjata, penyakit, dan rasa lapar. Mani ini juga membuat dirinya tidak takut terhadap dewa, raksasa, detya, dan naga manapun. Tak lama kemudian Resi Drona diangkat sebagai guru para Pandawa dan Kurawa. Aswatama pun ikut tinggal dengan ayahnya di perguruan ini, di mana ia berlatih dan tumbuh besar bersama murid-murid lain ayahnya. Aswatama mempelajari segala macam ilmu termasuk ilmu olah keprajuritan. Ia menjadi sangat cerdik, berani, dan mahir dalam menggunakan berbagai senjata. Aswatama pun tumbuh menjadi seorang prajurit yang handal dan tangguh. Dari ayahnya, ia menerima sebuah pusaka yang berbentuk panah yang bernama Cundamanik.
Nah, meskipun Aswatthama memiliki kesaktian yang luar biasa, ayahnya tetap memilih Arjuna sebagai murid kesayangannya. Seiring berjalannya waktu, timbullah rasa iri dan dengki dalam hati Aswatthama. Saat perang Baratayuda, Aswatthama bertarung di sisi para Kurawa. Namun ia merasa kecewa akan Prabu Duryudana, pemimpin para Kurawa, atas sikapnya yang mendukung orang-orang yang menyebabkan kematian Karna. Karena perselisihan ini, ia pun memutuskan untuk mundur dari perang Baratayuda. Setelah perang Baratayuda selesai, Aswatthama secara sembunyi-sembunyi menyelundup ke dalam istana tempat para Pandawa tinggal. Ia pun berhasil membalas kematian ayahnya di tangan Pandawa dan membunuh beberapa jenderal Pandawa. Atas dosa-dosa tersebut, Aswatthama pun dikutuk oleh Kresna untuk mengembara bumi sembari berpenyakit kusta. Ia juga dipaksa untuk menyerahkan mani di dahinya, dan ketika mani itu dilepas, mengalirlah darah berbau tidak sedap yang tidak akan berhenti hingga selesai hukumannya di akhir zaman Kali Yuga. Wow. Nah, selain Aswatthama ada juga di websitenya itu ada Tales of Gatotkaca. Coba bacain ya. Gatotkaca adalah putra dari Bima, salah seorang Pandawa, dan Dewi Arimbi, seorang putri negara para raksasa. Ia dilahirkan dengan nama Jabang Tetuka. Pada saat kelahirannya, tali pusar Jabang Tetuka tidak dapat dipotong dengan alat apapun. Hal ini berlanjut hingga akhirnya setahun kemudian, Arjuna berhasil memotong tali pusar itu dengan sarung pembungkus pusaka Kontawijaya. Jabang Tetuka kemudian diasuh oleh Batara Narada di Kayangan, di mana ia bertumbuh dan dilatih menjadi seorang pejuang yang tangguh dan pandai. Segala bentuk rintangan mampu dikalahkan dan bahkan membuatnya bertambah sakti. Pada satu saat, Jabang Tetuka bertempur dengan Prabu Pracona dan Kalasekipu, para musuh Kayangan. Ia berhasil mengalahkan dan membunuh mereka, tapi dengan cara yang brutal. Kresna beserta para Pandawa akhirnya berhasil menghentikan amukan Jabang Tetuka dengan memotong taringnya dan mengamanatkan Jabang Tetuka untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan dari keturunan raksasa di dalam dirinya. Atas jasanya menghentikan Pracona dan Sekipu, Kayangan menganugerahi 3 pusaka sakti kepada Jabang Tetuka yang berupa komponen baju perang. Nah, di saat itulah Jabang Tetuka meninggalkan nama lamanya dan mengambil nama Gatotkaca dengan penampilan ciri khasnya. Pada saat perang Baratayuda, Gatotkaca berhadapan dengan Karna, pemilik senjata Kontawijaya. Di tengah pertarungan yang sengit, Karna melepas senjata tersebut ke arah Gatotkaca. Gatotkaca berusaha menghindari dengan terbang setinggi-tingginya ke langit, namun ia tahu bahwa pada hari itu ajalnya akan tiba. Dengan kepasrahan, ia merelakan nyawanya demi kemenangan para Pandawa. Tetapi ia sudah bertekad bulat untuk tidak gugur begitu saja. Pusaka Kontawijaya menembus pusar Gatotkaca dan melebur dengan sarung senjata yang masih tersimpan di perutnya. Gatotkaca pun tewas dan tubuhnya terjatuh dari langit dengan kekuatan yang begitu hebat hingga menghancurkan kereta perang Karna dan mematikan sangat banyak prajurit Kurawa. Wow, ini juga backstory yang keren banget untuk dipelajari ya guys ya. Kalau kalian pengen banget ngulik tentang universe ini. Yang pasti yang bakal muncul di universe ini bukan yang original kayak yang dari awalnya gitu, si Gatotkaca atau si yang lain-lain itu ya. Jadi bentuknya kayak gue bilang tadi, ini bentuknya turunan. Kita coba balik lagi ke trailer untuk bisa lihat mungkin ada hal lain yang bisa kita explore, atau ada istilah-istilah yang kayaknya kita bisa fast Google lagi ya. Dan mencukup kemenangan kita menghapus seluruh keturunan Pandawa. Oke. Ini scene-nya kayak Wonder Woman banget sih yang ini nih. So, itu aja sih yang mungkin bisa kita discuss dari ini. Yang pasti lengkapnya kita bakal tonton filmnya, men. Ini sebentar lagi loh, men. Wah, ini mudah-mudahan Mas Hanung bisa bikin film ini jadi keren banget ya. Mengangkasa 9 Juni 2022. Lumayan, men, Juni punya film baru ya untuk kita tonton di bioskop. So, ya itu aja. Jujur gue excited sama film ini. Excited banget karena ya superhero lokal, men. Kita bakal lihat mungkin. Ya mudah-mudahan eksekusinya bagus, ceritanya bagus, nggak cuma CGI-nya aja. Tapi untuk masalah CGI, mungkin kalian bisa kasih pengecualian lah ya. Ini udah cukup keren lah untuk ukuran film Indonesia sebenarnya. Oke, itu aja yang mungkin bisa gue bahas di video kali ini. Kalau mungkin kalian punya informasi atau kalian punya lore tambahan dari yang gue discuss tadi, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah ya guys ya. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa juga untuk follow kita di TikTok dan Instagram breakdown.universe supaya kalian gak ketinggalan topik-topik dan juga berita terkini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Ren, until next time. Keep exploring the multiverse.